Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki hari yang ke-9 persekutuan doa kita pada malam hari ini, dan biarlah kita tetap dan terus diberkati dan disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, kiranya damai sejahtera ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita awali dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Saudara-saudara, manusia terdiri dari tubuh fisik dan batin. Fisik adalah hal yang kasat mata, yang bisa dilihat seperti tubuh, tangan, kaki, kepala, kulit. Sedangkan batin sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi bisa dirasakan, meliputi pikiran, emosi, perasaan. Fisik bisa terluka, batin pun juga bisa terluka. Fisik terluka karena sesuatu sebab yang kasat mata, seperti kecelakaan, kecerobohan, atau perkelahian. Batin terluka karena suatu trauma masa lalu yang sangat membekas dalam pikiran bawah sadar. Saudara-saudara, penyebab luka batin kadang tidak bisa diketahui dengan mudah karena tersimpan rapat dalam pikiran bawah sadar. Sebenarnya sama dengan luka fisik, luka batin manusia juga dilengkapi dengan sensor apabila terjadi luka batin. Timbulnya rasa stres, ketakutan, cemas merupakan sensor awal terjadinya luka batin. Tetapi sayangnya, sebagian besar dari kita tidak peka terhadap sensor tersebut. Sama seperti luka fisik yang tidak diobati bisa berakibat infeksi. Luka batin yang tidak diobati secara perlahan akan berakibat menyimpan rasa dendam, kemarahan, sakit hati, rasa kecewa, mudah tersinggung, rasa bersalah, ketakutan, kesedihan yang terkubur rapat tetapi tidak bisa hilang, bahkan sampai pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Saudara-saudara, energi emosi ini akan terus membesar dan akan mencari kesempatan untuk keluar dalam bentuk gangguan psikologis. Sama seperti gunung berapi yang menyimpan energi ledakan yang dahsyat. Bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.
Kalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sampai pada hari yang ke-9 di dalam kami bersama-sama mengadakan persekutuan doa di dalam rangka menyambut turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami, terlebih di dalam kami akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, sampai akhirnya nanti persekutuan ini kami serahkan di dalam berkat-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama di dalam persekutuan doa kita pada hari yang ke-9 ini, firman Tuhan kita baca dan kita dengarkan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam hati dan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita renungkan kita beri judul permaafan dan pemulihan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memaafkan dan mengampuni orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti hati kita akan membuat kita semakin kuat untuk melanjutkan kehidupan kita di dalam kasih. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun orang kulit putih di sana melakukan banyak sekali kekejian terhadap kaum kulit hitam. Saat apartheid berhenti dan Nelson Mandela dari kaum kulit hitam kemudian berkuasa menjadi presiden Afrika Selatan. Ia tidak memakai kekuasaannya untuk kemudian membalas dendam. Sebaliknya, ia mendirikan sebuah komisi, yaitu Truth and Reconciliation Commission. Siapapun yang pernah berbuat salah, siapapun yang pernah berbuat kejahatan yang bisa membuat luka batin di kalangan kaum kulit hitam, ia bisa mendatangi komisi ini, mengakui kesalahannya, dan akan diberi pengampunan. Suatu hari, ada seorang polisi kulit putih datang ke komisi ini dan mengakui bagaimana ia dengan kejinya menyiksa sampai mati seorang aktivis kulit hitam. Dan itu ia lakukan di depan istri sang aktivis. Setelah pengakuan salah yang disampaikan oleh polisi itu di hadapan janda aktivis itu, ia sangat gemetar. Ia sangat ketakutan. Sang janda itu bangkit dari tempat duduknya, menghampiri sang polisi. Sang polisi pada waktu itu sempat berpikir bahwa janda itu akan membalas dendam dengan membunuhnya. Tetapi yang terjadi adalah sang janda memeluk polisi itu sambil berkata, "Di dalam Kristus, aku memaafkanmu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni adalah cara untuk menyembuhkan luka batin. Yusuf adalah seorang yang mempunyai masa lalu yang pahit. Saudara-saudaranya sendiri memusuhi dia, bahkan melakukan hal-hal yang mengancam nyawanya dan juga merendahkannya. Sama seperti banyak orang, di mana pengalaman masa lalu yang menyakitkan bisa membuat seseorang terluka batinnya. Maka demikian juga dengan Yusuf. Namun iman dan pengalaman Yusuf bersama-sama dengan Tuhan telah memberi pelajaran yang berharga, bahwa semua pengalaman yang buruk, semua pengalaman yang menyakitkan di masa lalu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana yang indah
di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika Yusuf dengan segala kekuasaan yang dimilikinya sebenarnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, namun ia tidak melakukannya. Yusuf mengampuni dan menerima saudara-saudaranya. Pengampunan itulah yang telah menyembuhkan. Pengampunan itulah yang telah memulihkan Yusuf dari luka batinnya. Ketika kita mempersilahkan Roh Kudus mengalir dan bekerja dalam hati kita, maka sungguh kita pun akan dimampukan untuk mengampuni siapapun orang yang pernah membuat batin kita terluka. Mari kita belajar dari Yusuf untuk dapat mengampuni. Amin. Mari sebelum kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhan bila hati kawanku, dan kita sambung bait yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkahmu ujarmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bersama-sama mari kita naikkan doa syafaat kita, utamanya doa agar kita bersama-sama bisa mengampuni. Tuhan memberkati kita sekalian.